pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kita terus bersemangat untuk mengawali hari kita. Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin sekitar pagi menjelang siang jam-jam 10-an, ada beberapa kurir yang datang untuk mengantarkan pesanan paket yang sudah saya pesan. Tapi sementara saya mengambil barang itu dari kurir di teras rumah, saya mulai mencium sepertinya ada bau busuk. Tapi saya ragu karena memang kami masih isolasi mandiri dan penciuman ini belum 100% pulih. Jadi saya pikir, apakah benar? Karena memang belum dapat mencium baik itu makanan maupun wangi-wangi yang lain, parfum itu belum 100%. Jadi saya masih ragu-ragu, saya pun kembali membawa paket itu ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba diketoklah pintu dan ketika saya buka ternyata itu adalah keluarga pendeta datang di mana ibu pendeta membawakan satu plastik buah yang cukup banyak. Merupakan kiriman dari jemaat di gereja kami. Saya sangat bersukacita di mana kami juga turut diperhatikan oleh jemaat kami agar vitamin ini dapat membantu pemulihan kami semakin baik lagi. Ini juga hal yang sangat kami syukuri. Tapi setelah Bu Pendeta pergi, di teras saya melihat ke bawah, di dekat mobil, sepertinya ada belatung-belatung yang cukup besar, sekitar 1,5 hingga 2 cm. Biasanya kan kalau belatung yang ada di tempat sampah, biasanya belatungnya kecil-kecil. Tapi kok yang ini sepertinya 2 kali lipat besarnya. Saya mulai khawatir kenapa di teras rumah ada belatung. Saya mulai melihat jumlah belatung yang terus meningkat di bawah mobil. Akhirnya saya pun melirik ke bawah mobil. Ternyata di situ sudah ada bangkai kucing. Ternyata betul wangi busuk yang saya rasakan itu sumbernya adalah dari bangkai kucing. Karena selama beberapa hari ini mungkin sudah lama bangkai itu di sana karena penciuman kami belum baik. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan tanda belatung yang begitu banyak berada di bawah mobil. Saya cepat-cepat panggil suami saya karena saya takut, jijik juga. Saya panggil suami saya bilang tolonglah yang bersihkan. Akhirnya saya pun memundurkan mobil, saya taruh di dekat jalan, dan dia pun mulai membersihkan bangkai kucing itu. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan datangnya kurir dan juga ibu pendeta serta bisikan Roh Kudus bahwa ada bangkai kucing yang harus segera dibersihkan. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu, mari kita sama-sama bersyukur terus untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 23 Juli dengan judul Berdiri Teguh Terlepas dari Olokan dan Hinaan, dengan ayat inti yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari kita dengarkan penjelasannya. Orang fasik ialah orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak menuruti hukum-hukum Allah, melainkan berlaku bertentangan dengan hukum-hukum itu. Inilah golongan yang diamarkan para penasihat untuk dihindarkan. Golongan yang digunakan iblis untuk menyesatkanmu. Nasihat mereka, anjuran-anjuran mereka adalah bersifat meringankan dosa, mengolok kebenaran. Mereka digambarkan sebagai orang yang berdiri pada jalan orang berdosa, selalu memimpin mereka keluar dari jalan kewajiban yang lurus dan penurutan kepada perintah Allah ke jalan-jalan pendurhakaan. Kalau bukan orang-orang yang berbuat salah dan menggoda orang lain supaya berbuat salah, mungkin banyak orang berdosa yang memilih jalan kewajiban, hidup kesucian, dan kesalehan. Takut akan olokan memimpin banyak orang muda menyerah kepada pencobaan dan berjalan dalam jalan orang fasik.
Yesus tidak mau menempatkan dirinya dalam bahaya untuk menyenangkan hati iblis. Tetapi berapa banyak orang dewasa ini yang dapat berdiri teguh dengan keberanian? Jangan biarkan sindiran-sindiran, ancaman-ancaman, ucapan-ucapan olokan menyebabkan engkau melanggar kata hatimu dalam hal yang terkecil sekalipun. Dan dengan demikian membuka pintu yang darinya iblis dapat masuk dan mengendalikan pikiran. Engkau harus menjadi pelajar Alkitab yang penuh perhatian. Firman-Nya adalah suatu penuntun yang aman. Kalau firman itu dipelajari dengan teliti, maka bahaya jatuh ke bawah kuasa penggodaan tidak ada yang mengelilingi orang-orang muda dan mendesak atas mereka. Sebagian orang mungkin mengolok engkau karena berlaku begitu keras. Mereka mungkin menyebut engkau membenarkan diri sendiri. Tetapi berhati-hatilah memulai dengan benar dan kemudian teruskan dengan tenang. Sejarah Nabi Daniel, kalau semua dituliskan akan membuka pasal-pasal di hadapanmu yang akan menunjukkan kepadamu segala pencobaan yang harus dihadapinya tentang olokan, kedengkian, dan kebencian. Tetapi ia bangkit lebih tinggi dari olokan, dan demikian pula setiap orang adalah penakluk. Aplikasi bagi kita hari ini khususnya bagi orang-orang muda di generasi kita. Jangan mudah tergoda oleh bujukan sahabat-sahabat yang tidak menuruti hukum Tuhan. Seringkali kata-kata kalimat yang menjatuhkan adalah, "Gak apa-apa, ayo sekali ini aja, coba aja dulu." Atau mungkin dengan ejekan, "Ah, sok suci kamu." Tapi ingatlah hai orang-orang muda, kalimat-kalimat seperti ini akan menjatuhkanmu jika engkau membuka pintu untuk itu. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan, peganglah kekuatan dari Tuhan dengan iman kepadanya agar orang-orang muda dapat menolak bujukan-bujukan orang fasik. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Menjadi pokok doa baik kita hari ini, mari kita doakan seluruh orang-orang muda di jemaat kita, di tempat kita, lingkungan kita, supaya mereka dalam masa mudanya ini boleh memilih yang benar, tetap berada dalam jalan kebenaran. Jika Anda pun ingin turut didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Anda pun dapat berbagi hal yang Anda syukuri. Terima kasih banyak, mari esok hari kita kembali berjumpa untuk mendengarkan kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa dan jagalah kesehatan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.